Halo teman-teman semua, ini adalah helm KYT Titikors. Mari kita unboxing dan juga review singkat dari gua ya. Tapi bebas nih, kalian juga bisa komen-komen nih kalau misalnya ada salah dari gua ya. Tapi ini sebelum gua buat video ini ya pastinya gua riset dulu lah, gitu ya. Nah, jadi ini kita buka aja langsung untuk dusnya. Kalau gua rasa sih dusnya nggak usah di review ya, karena kan udah biasa gitu ya, toh juga buat apa gitu. Nah, di dalam ini packagingnya lumayan bagus nih dari KYT nih. Dia dikasih styrofoam supaya nggak kebentur-bentur gitu ya. Cuman biasanya KYT itu ngasih payung, tapi ini enggak sih. Kalau yang di seri Titikors ini dia cuman ya ada ini aja nih, buku panduan. Nah, buku panduan juga nih ya nggak tahu ya kalian ya, kalau yang suka baca-baca, tapi kalau gua sih agak mager juga bacanya nih. Tapi di sini ada ini juga nih, ada stiker buat kalian kalau misalnya iseng-iseng ya, untuk nempel-nempel di mana gitu kan. Kali aja gitu. Nah, ini ya kayak biasanya helm sih, dapat sarungnya juga untuk kalau misalnya mau disimpan lama gitu ya, pakai sarung sih gue saranin supaya awet aja nanti helmnya. Sama kalau misalnya mau dibawa-bawa kemana-mana lebih gampang. Oke, ini jadi kita buka aja, kita lihat dalamnya. Oke. Nah, untuk seri Titikors yang gua ambil ini itu yang versi baru ya. Jadi Titikors ini kan ada beberapa revisi gitu ya. Setahu gua sih ada 4 kali revisi gitu, karena keluaran versi pertama itu banyak yang komplain tuh dari para pengguna KYT Titikors ya terutama. Kalau yang di versi pertama itu dia untuk busanya lebih menutupi. Kan kalau misalnya ini nih di sini kan ada bolongan nih di kepala nih. Kalau yang pertama setahu gua itu nggak ada gitu ya. Intinya tuh kalau yang pertama itu lebih banyak menutupi untuk airflow dari angin ini nih. Oke, mungkin sekalian dibahas juga. Untuk airflow ini di KYT Titikors biasa ya, pastinya ada di atas kepala ya kan, satu. Kemudian ini di mulut sampai ke hidung lah ya. Kemudian ada di atas nih, atau mendekati bagian belakang kepala nih, ada 2. Nah, di belakangnya ini untuk output keluaran dari anginnya. Kalau dilihat sekilas sih keren ya kayak Titikors ini. Oke, next ke size nya. Ini gua ngambil size yang ukuran XXL atau double XL ya. Ukuran ini itu untuk dalamannya atau busanya. Nih bisa kita lihat juga di sebelah sini dia ada tag. Nah, kelihatan ya, double XL gitu. Untuk batok sendiri biasanya nih di helm range 1 juta ke atas itu dia memiliki 2 ukuran batok atau lebih dari 1 ukuran batok gitu ya. Sorry nih, gua habis makan soalnya. Nah, untuk dalemannya itu ya seperti biasa, size-nya itu dari XS sampai XXL. Tapi yang sering ditemui atau yang gampang ditemui itu ukuran S sampai XL aja. Nah, ini gue dapet XXL beruntung juga sih gue. Jadi gue ini belinya langsung di store ya, nggak lewat online. Tapi kalau misalnya kalian mau lewat online itu biasanya sih ukurannya adanya S sampai XL aja gitu. Oke, lanjut ya.
Jadi untuk yang batoknya ini itu ukurannya L. Biasanya kalau batok ukuran M itu dia untuk ukuran dalamnya dari XS sampai M. Kalau yang batoknya ukuran L kayak gue ini biasanya dari L sampai double XL gitu. Nah, di sini juga ada pin locknya nih. Ada pinnya lah. Untuk apa? Screen yang di depan ini, gue lupa namanya apa gitu ya. Nah, kemudian ini helm juga visornya semi lock. Jadi kalau misalnya kalian mau buka ini agak ini ya, agak butuh effort atau tenaga lah. Supaya apa? Semi lock ini itu kayak misalnya kalian in case ya, worst case ya gitu, kalian ngalamin kecelakaan gitu ya. Jadi nggak gampang kebuka nih, nggak gampang copot, juga lebih meredam angin sih biasanya sih gitu. Nah, kenapa gue bilang semi lock? Kalau yang biasanya lock itu dia ada cetekannya lagi gitu. Jadi benar-benar nggak bisa dibuka kecuali kalau kita cetekin dulu baru dikatasin gitu sih. Oke. Untuk fitnya nih. Untuk fitnya nih, banyak teman-teman gua gitu ya yang udah pakai Titikors duluan itu ngeluh helm ini sempit bro. Kalau gue bilang sih ini jelas agak lebih sempit ya, karena ini tuh fokusnya untuk racing sih sebenarnya. Kalau helm-helm racing itu kan dia ngepres di pipi gitu ya. Sama halnya kayak gini nih di helm Titikors ini. Dia lebih ngepres gitu sih di pipi gitu. Jadi kalau gua saranin ya, kalau kalian mau ngambil Titikors ini itu lebih baik satu ukuran dari ukuran biasanya kalian, atau upsize ya, satu tingkat upsize gitu. Itu sih. Nah, ini juga nih ya, kalau yang yang keluaran terbaru, dia di depan sininya nih ada motif nih, gitu. Keren ya. Kalau yang lama dia nggak ada, dia polos. Terus juga untuk busanya itu lebih soft lagi kalau misalnya yang terbaru, gitu. Nah, untuk keamanannya nih, dia udah pakai double D-ring, jadi nggak gampang lepas ya. Tuh, udah pakai double D-ring. Gitulah. Nah, terus di dalamnya ini kalau misalnya kita buka ya, dari bagian kuping nih, di dalam ini intinya ya, di dalam ini itu dia ada slot untuk intercom gitu, ada bulat gitu ya. Kalau di versi terbaru ya. Kalau yang di versi lama dia nggak ada tuh untuk slot intercomnya. Jadi kalian mesti coak dulu tuh, coak manual gitu ya. Oke, nah ini lubang dari intercom yang udah disediain sama KYT-nya. Ini tinggal copot aja nih bagian dari pipinya ya. Ini juga dikasih bolong-bolong nih untuk kalian bisa lebih enak ya. Pokoknya udah didesain secara matang lah sama KYT-nya ya untuk pengguna intercom. Ini tinggal ditarik aja sih kayak gini tuh ya. Nah, ini cuma ada di versi KYT terbaru aja sih nih. Kalau yang lama itu kalian di sininya ya coak manual gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang mau beli KYT nih, Titikors, udah nggak usah khawatir deh kalau mau pakai intercom ya. Mantap. Buat kalian yang pakai kacamata, itu nggak usah khawatir. Di helm ini dia udah menyediakan untuk wearable glasses. Anjay, artinya itu dia ada jalur masuk untuk kacamata kalian. Oh ya, gitu. Jadi untuk pengguna kacamata bisa banget pakai helm ini. Udah dipikirin nih dari KYT
untuk merancang helm TT Course ini. Nah, untuk helm under 1 juta itu biasanya dia memiliki satu ukuran batok aja ya, untuk menghemat cost atau biaya produksi dari helm tersebut biasanya gitu. Tapi untuk busanya sih ya sama pada helm-helm umum lainnya, itu dari XS sampai double XL kebanyakan. Ada juga yang triple XL, ada juga yang 4XL, tergantung dari helm brand masing-masing gitu. Nah, ini untuk ngebuka kaca helm sih ya biasa aja sih. Kita bisa tarik ke bawah, kemudian ambil kacanya gitu sih. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya ya, yang pengetahuan saya gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada referensi lain atau masukan-masukan, silakan komen di bawah gitu ya, karena komen-komen kalian sangat membantu untuk teman-teman semua nih kalau misalnya mau ngambil helm KET TT Course ini gitu. Nah, untuk harga nih yang terakhir nih ya, sebelum kita akhir video ini, untuk harga ini di kisaran 1,2 sampai 1.550, tergantung tokonya juga yang jual ya. Tapi kalau misalnya di online sih biasanya lebih murah gitu. Nah, ini karena gua ambil di toko nih, tadinya abangnya nawarin 1.550 nih, tapi gua tawar aja gitu kan, sampai ya ini gua ambil 1.350 sih. Dan untuk ukuran XXL ya, ini agak sulit juga sih nih untuk nyari yang XXL gitu ya, karena pala gue lumayan cukup besar sih gitu ya. Kalau gue pakai sini emang helmnya gimana ya, rasanya kayak pengen ngebut aja nih gitu ya. So far sih oke sih, bagus nih ya helmnya TT Course tuh. Oke, buat temen-temen ya, kalau misalnya mau helm ini bisa langsung cek aja di e-commerce atau di toko helm terdekat kalian gitu ya. Oke, nih gue pengen copot nih untuk ininya. Jadi ini bukan stiker sih, dia kayak plastik gitu, plastik tebal. Satisfying banget ya. Waduh, mantap. Mungkin itu aja, cukup dari saya. Terima kasih udah menonton video ini. Sehat selalu. Salam satu aspal.